Geger, adu kuat keaslian ijazah Rasman Arief Nasution yang belakangan dipertanyakan banyak pihak termasuk Uya Kuya dan Denis Charista. Bahkan bertambah sengit karena kemarin pihak Universitas Ibnu Khaldun Jalan Pemuda dengan Ketua Yayasan Edi Haryanto telah melaporkan Rasman ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Menjawab laporan tersebut, Rasman menggandeng pihak Universitas Ibnu Khaldun Buaran menggelar konferensi pers. Benarkah pihak rektor dan yayasan membenarkan bahwa ijazah sarjana hukum Rasman asli dan Rasman lulus tahun 2014? Namun mengapa nama Rasman tidak ada dalam pangkalan data Lembaga Pendidikan Tinggi alias PDIDikti yang sah pemerintah? Apa pula yang membuat Rasman melakukan aksi sujud? Benarkah Rasman menangis karena merasa tersudut oleh banyaknya laporan atas dirinya? Geger pula aksi Hotman Paris Hutapea mempertanyakan gelar Dr. Rasman. Logika Hotman melalui sosial medianya adalah jika ijazah sarjana hukum Rasman diduga palsu, maka patut dipertanyakan alias diragukan pula ijazah doktor yang diklaim Rasman. Selain itu, aksi Uya Kuya yang selama ini meragukan keaslian ijazah Rasman kemarin mendatangi LL.Dikti Wilayah 3 untuk meminta klarifikasi terkait status ijazah Rasman. Benarkah menurut LL.Dikti ijazah Rasman palsu? Lalu heboh pula aksi Denis Charista yang nekat mendatangi rumah Rasman dengan dalih ingin membela Rasman dari hujatan netizen. Seperti apa reaksi Rasman? Benarkah Denis juga menyindir Rasman melalui karya terbarunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berawal dari tudingan ijazah palsu sarjana hukum Rasman Arief Nasution, kini berujung pro kontra antara Yayasan Universitas Ibnu Khaldun YPIUC Buaran dengan pihak YPPIC Jalan Pemuda di bawah naungan Edi Haryanto selaku ketua yayasan yang telah melaporkan ijazah palsu Rasman dan pihak YPIUC ke Polda Metro Jaya kemarin. Adu kuat terkait keaslian ijazah Rasman pun kini akan menjadi babak baru. Perseteruan Rasman dengan berbagai pihak yang meragukan keaslian ijazah sang advokat. Pihak Universitas Ibnu Khaldun Buaran menyatakan ijazah Rasman asli dikeluarkan tahun 2014 dan disahkan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi masa itu, yaitu Kopertis sebelum LL.Dikti. Karena itu, pihak Universitas Ibnu Khaldun Buaran juga tengah mengamati langkah hukum yang dimainkan Edi Haryanto selaku Ketua Yayasan Universitas Ibnu Khaldun Jalan Pemuda. Mereka pun mempertanyakan akta yang diperoleh Edi Haryanto yang keluar tahun 2016, sementara akte nomor 1999 sebagai landasan didirikannya Universitas Ibnu Khaldun Buaran sejak tahun 2011 belum mereka terima surat pencabutannya. Untuk memperjuangkan nasibnya, Rasman mengaku akan membantu pihak Universitas Ibnu Khaldun Buaran untuk memperjuangkan legalitas mereka melawan Edi Haryanto.
dia baru dapat izin ini 2016. Kami udah dari 11 sampai 2016 5 tahun. Di sana itu kadang-kadang kan nggak bisa wisuda atau nggak bisa dapat ijazah. Kita ikut semester berapa, ya udah ikut wisuda. Karena kita lihat itu mahasiswa mah. Ibnu Khaldun juga yang kita lihat kan gitu. UIC juga, dan banyak sebetulnya mahasiswa yang dari pemuda yang nggak bisa dapat ijazah waktu itu ke kita, karena dia memang mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun di pemuda. Saya bilang sama bagian administrasi dibantu, udah daftarkan. Tapi kemarin kita nih udah daftarkan kan, kita ada izin 199. Tapi kemarin katanya nggak ada Pak di Kementerian Pendidikan. Iya, itu karena memang begini, ya kan? Di sana itu dihack sama ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang bekerja sama. Makanya tadi saya menghadap kepala L2 untuk minta penjelasan nih, kita punya laporan, tolong dibuka. Yang udah bisa, ya kan? Yang namanya dari NIAS itu bisa dan ada terdaftar. Jadi jangan gini. Jadi saya ini merasa ya, oknum-oknum ini selalu menganaktirikan YPUIC, ya kan? Padahal kita ini kan sama aja gitu. Kita mendidik mahasiswa, ya kan? Kita pemilik awal Universitas Ibnu Khaldun. Jadi legal standing saya katakan tadi ya. Jadi legal standing yayasan YPUIC itu sudah jelas legal standingnya. Hanya persoalannya mereka kemudian ada turunan izin baru itu yang kita pertanyakan ya Pak Iqbal ya, itu yang kita pertanyakan. Berdasarkan data-data itu bahwa seorang RA yang dibilang Pak Rasman tadi adalah itu lulusan 2010 ya, lulusan 2014. Jadi data-datanya sudah ada dan waktu itu validasinya melalui SBED, tidak melalui PDDikti. Kalau dari kami kan sebagai stakeholder ya, artinya kami juga pemangku kepentingan ya. Jadi pemangku kepentingan itu kami menjelaskan apa adanya. Tidak kami manipulasi ya Pak Rektor ya. Apa adanya bahwa itu ada validasi dari dikti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum. Bahwa kita melaporkan di sini tertulis, nanti kita publish. Laporan kita 2010, 2011 sampai 2013. Ada validasi dari waktu itu masih Kopertis, belum L2 Dikti. Kalau di pemuda tidak terdaftar, saudara. Karena izinnya saja kan dia Masuknya bukan di situ. Masuknya bukan di situ. Salah kamar. Jadi salah cek, begitu ya. Kalau kita split ke situ, tapi ini oke lah. Kita bicara legalitas dulu, legalitas yayasan ya. Jadi yayasan yang menaungi Universitas Ibnu Khaldun adalah YPUIC. Dan keputusan surat nomor 199 itu belum ada yang mencabut dan kami belum terima pencabutan itu. Jadi bagaimana kemudian produk yang tidak halal menjadi produk halal? Jadi sore hari ini kami sudah sudah melakukan laporan polisi. Saya mendampingi klien saya Pak Edi Haryanto. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi kami melakukan laporan polisi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 dan atau tindak pidana sistem pendidikan nasional yang mana terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur dengan terlapor Saudara Rasman, Iqbal Salim dan Agus Haryadi dan kawan-kawan. Yang kami laporkan adalah dugaan tindak pidana tentang ada beberapa dokumen dan akta yang diduga palsu, termasuk dengan ijazah yang diduga dilakukan oleh Saudara Rasman, Iqbal dan Agus. Ibnu Khaldun keluar. Jadi ibu harus terima, harus jujur. Dan kita menduga ada permainan, apakah di dikti, apakah di L2 Dikti. Maksudnya Dirjen Dikti, bukan dirjennya, di Sekretariat Kedirjenan Dikti. Harus terima.
Yang kedua, Bapak Menteri Kumham, Yasona Lauli, sahabat saya. Saya kenal beliau, beliau kenal saya. Beliau DPRD di Sumatera Utara, saya DPRD di Manding Natal. Beliau PDIP, saya Golkar. Tolong Pak, itu ada AHU yang dikeluarkan Pak. Dan kenapa? Saya ini kan lulusan tahun 2014 Pak. Yayasan mereka berdiri 2016 Pak. Loh, saya sudah tamat, saya sudah lulus kok dibawa-bawa saya. Emang kita berlaku surut apa? Edi Haryanto. Kau itu juga lulusan Ibnu Khaldun. Yang nandatangani Pak Agus Agrianto, Doktor Insinyur Agus Haryanto. Itu yang teken ijazah kau. Kok kau sah, saya tidak sah? Aneh kau ini. Kita lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama. Kok kau anak kandung, saya anak tiri? Jadi ini terbuka lebar selama ini. Mereka ini tidak punya finansial Pak. Karena yang menguasai kampus mereka di Jalan Pemuda Pak. Baca tadi aturan semua penjelasan. Tapi kalau saya sudah masuk, sedaya mampu saya, segala jaringan yang saya punya, dan pemahaman hukum yang saya punya, saya akan bantu mereka untuk mengembalikan hak itu kepada orang yang semestinya. Tak hanya itu, yang juga mengejutkan adalah aksi Rasman yang muncul di hadapan pihak Universitas Buaran dengan melakukan sujud sembari menangis. Aksi sang advokat mengundang haru biru. Lantas benarkah tangisan Rasman karena merasa tersudut dilaporkan banyak pihak ke polisi terkait dugaan ijazah palsu hingga masalah dengan mantan kliennya? Saya meneteskan air mata dan sujud syukur karena sama sekali saya tidak kenal Pak Rektor ini. Karena saya kuliah dengan sistem eksekutif atau karyawan. Dan begitu juga dengan Pak Ketua Yayasan. Saya baru bertemu beliau ini 2 kali untuk memverifikasi data. Dengan Pak Agus dia, karena beliau biro. Dan dengan Pak Gangga ada 2 kali sebagai sekretaris yayasan. Dengan guru besar itu baru tadi. Dengan Pak Syarif, Dewan Pembina itu baru sekali. Sedangkan yang lain itu saya kuliah seperti biasa. Saya nggak berurusan dengan mereka. Kami pun ketemu itu untuk memverifikasi data. Saya yang bertanya. Dan ternyata mereka mengikuti perkembangan di media begitu dahsyat dan masif. Sehingga mereka simpati. Dan mereka bertemu. Lalu kemudian mengadakan press con. Dan sengaja saya datang ke sini untuk saya menyuruh tim saya mendengar penjelasan mereka. Dan setelah saya dengar, saya berterima kasih. Dan saya datang untuk bertemu kalian semua. Saudara-saudara, hari ini terjawab sudah. Saya pertama katakan, saya tidak menduga nama saya bisa melambung seperti itu. Bahwa ternyata, pertama, ijazah saya sah dan legal. Itu kan penjelasan tadi kan? Benar nggak? Benar nggak? Saya tanya kalian, benar kan? Yang kedua, adakah saya didaftarkan atau direport ketika menjadi mahasiswa di 2010? Dan adakah saya juga termasuk dalam daftar orang yang telah selesai melaksanakan perkuliahan sampai 2014? Secara tidak sengaja, Geger adu kuat terkait keaslian ijazah palsu yang ditudingkan kepada Rasman Arif Nasution. Tak kalah geger aksi Hotman Paris yang pertanyakan gelar Dr. Rasman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu
di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Geger, adu kuat terkait keaslian ijazah Rasman di tengah gempuran tudingan ijazah sarjana hukum sang advokat diduga palsu. Lebih geger lagi, aksi Hotman Paris Hutapea yang tiba-tiba mempertanyakan gelar Dr. Rasman Arif Nasution. Hotman dengan nada menyindir terkait adanya kabar ijazah sarjana hukum Rasman yang ia duga palsu. Hotman pun lalu mempertanyakan keaslian gelar Dr. Rasman. Logika yang dibangun Hotman Paris adalah kalau ijazah sarjana hukum diduga palsu, patut segera disidik pula keaslian ijazah Dr. Rasman. Rasman sebelumnya telah menunjukkan ijazah doktoralnya yang ia akui diraih di negeri jiran Malaysia, bahkan lengkap dengan kronologi pendidikannya hingga pengakuan bahwa dirinya mendapat beasiswa super semar. Halo pihak-pihak terkait, khususnya aparat hukum, terkait dengan dugaan ijazah palsu dari seorang pengacara, di mana Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan bahwa oknum tersebut tidak terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Ibnu Khaldun. Maka pertanyaan kedua, dia juga memakai gelar doktor hukum. Pertanyaannya, kalau SH-nya aja diduga palsu, bagaimana dengan keaslian dari ijazah doktor hukumnya? Belum ada yang menyorot universitas mana yang selama ini disebutkan seolah-olah mengeluarkan gelar doktor ini untuk yang bersangkutan. Ini masalah nasional serius. Bagaimana harga diri pendidikan kita begitu saja dirontokkan, berani tampil di medsos berkuak-kuak, padahal diduga ijazahnya palsu. Jadi ijazah doktor hukumnya juga harus segera disidik. Ini ijazah doktor saya. University Sains Malaysia ini Yusri Izzah Mahendra dari sana. Nih. Tunggu. Nih ya, jelas ya. Saya doktor falsafah University Sains Malaysia. Saya selesai 2015. Sudah selesai. Ijazah saya terbit 2016. Jadi 14 sudah clear semua itu. 15 itu tinggal penerbitan surat-surat kelengkapan, ijazah saya ini. Wisuda convocation-nya ada. Karena ada yang bilang saya nggak doktor, bukan luar negeri. Berapa tahun? Nih. Saya S2, S3 di sana deh. Karena saya ingat, saya nggak berapa tahun deh. Saya beasiswa Super Smart. Kalian mau lihat beasiswa Super Smart saya? Mana? Biar kalian tahu bahwa saya ini mulai dari SMP, SMA sudah beasiswa Super Smart dari Presiden Soeharto. Saya dapat beasiswa ke University Sains Malaysia dan Aligarh University Science of India. Tapi saya memilih apa? Artinya apa? Nama kampus macam mana pula? Kalau saya baru nggak sekolah kau. Jadi Universitas Aligarh Universitas di India itu banyak lulusan dari sana. Saya milihnya USM karena saya merasa saya lebih cocok Asia. Oke. Jurusan Islamic Civilization Section. Kamu ngerti nggak? Apa tuh bang? Kurang paham lah bang Botak. Makanya, cadel. Botak. Jadi itu jurusan kebudayaan Islam. Kemudian saya lanjut doktor, yaitu untuk mengambil doktor falsafah. Tak hanya Hotman Paris, Uya Kuya pun diduga menyindir Rasman melalui sosial media pribadinya. Uya Kuya menertawakan alasan pihak Yayasan YPUIC yang menyatakan bahwa nama Rasman tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi alias PDDikti karena kena hack. Pernyataan tersebut dinilai Uya Kuya sebagai lelucon. Kata yayasan tempat kuliah abang, nama abang gak terdaftar di PDDikti gara-gara kena hack. Lelucon apa lagi ini bang? Gak heran kan kalau lulusannya kayak apa? Wong petinggi kampusnya aja kayak gitu ngomongnya.
Kemarin, Uya Kuya pun telah menyambangi PD Dikti untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ijazah sarjana hukum Rasman yang dituding banyak pihak sebagai palsu. Lantas seperti apa jawaban pihak PD Dikti? Benarkah ijazah Rasman dinilai palsu? Saya 2010 mendaftar di Universitas Ibnu Khaldun di Buaran. Ingat ya, Buaran Klender ya, tahun 2010. Oke. Dan saya lanjut. Saya kan diskusi dengan banyak pihak. Saya sudah daftar nih untuk pendalaman ilmu pidana. Memang judulnya sama-sama ilmu hukum. S1 ilmu hukum, ada yang S1 nggak ya? Ini kan, ilmu hukum kan? Ini pengacara. Ilmu hukum, dan di situ saya mengambil spesifikasi pidana. Nah, setelah saya masuk, ribut-ribut sekarang, barulah saya tahu ternyata Ibnu Khaldun ini dualisme. Nah, barulah saya minta kemarin ketemu dengan biro rektornya langsung, dan pegawai rektornya, dan ketua yayasannya. Itu sudah ada surat pernyataan bahwa saya terdaftar sebagai mahasiswa, dan di websitenya ada di sini. Oh, di PP Dikti nggak ada ya? Kenapa tidak ada terdaftar di Dikti online? Kan dibuka nih. Karena dualisme tadi. Ada surat keputusan dari Kementerian Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang mengeluarkan nomor 199 tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang sah itu adalah kampus Buaran yang punya mitra-mitra. Nah, sedangkan yang satu lagi, kalau saya nggak salah itu di mana ya? Yang satu lagi itu di Jalan Pemuda ya. Itu mereka dualisme. Nah, saya mengikuti proses pembelajaran, saya mengikuti perkuliahan, ada suratnya, ada transkrip nilainya. Loh, masalah mereka berkonflik bukan urusan saya. Dan lo harus kuliah dengan benar ya? Iya. Jangan beli jasa lo, Nis. Iya, nggak boleh loh, karena beli jasa bisa ditangkap. Iya. Harus pilih kampus yang benar, akreditasinya bagus. Karena sekarang semuanya tuh ke data di PD, apa namanya? Di Dikti. Dikti gitu. Dan di Kopertis bisa dicek. Kalau nggak ada, berarti bisa dicurigai bodong ya itu ya, Kak ya? Ijazah Rasman Arif Nasution tidak terdaftar di Dikti. Sebetulnya semua ijazah itu yang resmi harus terdaftar apa gimana, Bu? Jadi yang pertama Mas Uya, semua mahasiswa sejak semester 1 per tahun 2022 harusnya terdaftar 2002. Oh, sejak tahun 2002. Oke, ya. 2002 itu semua mahasiswa itu harus terdaftar datanya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kebenaran pasti akan terungkap, hanya persoalan waktu. Pasti. Oleh karena itu, saya menyampaikan ini dengan sangat-sangat ikhlas, sangat-sangat teliti, dan senantiasa mohon ridho Allah. Heboh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mempertanyakan gelar Dr. Rasman Arif Nasution. Seperti apa pula kehebohan sindiran sengit Denis Charista terhadap Rasman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Geger aksi Hotman Paris Hutapea pertanyakan gelar Dr. Rasman Arif Nasution melalui sosial medianya. Heboh pula aksi berani Denis Charista yang menyindir Rasman. Berani dan nekat mendatangi rumah Rasman, diakui Denis bahwa dirinya berniat untuk membantu Rasman karena merasa kasihan. Rasman dihujat habis-habisan oleh netizen di jagat maya. Tapi menurut Denis, saat dirinya tiba di rumah Rasman kemarin, sang tuan rumah tak kunjung keluar rumah menyambutnya, yang menimbulkan tanda tanya di pihak Denis.
nggak ada faedahnya menindas orang yang lemah, terus udah gitu melecehkan wanita tapi tidak ada perasaan bersalah, menyakiti hati orang, tapi ujung-ujungnya dia sekarang sok playing victim, ya kan, seolah kayak dia yang sedih, ngomong katanya gue barbar ke rumah dia, dia ngatain gue apa, nggak berani ngomong depan mata gue ke rumah dia mah mau silaturahmi. Kenapa abang nggak mau keluar rumah kemarin? Takut mas saya bang. Iya di apa Duren Montong. Oh Haji Montong, iya. Saya nanya sekitar aja pengen tahu gitu kan. Sebenarnya pengen bantuin Bang Rasman juga kan, kasihan kan dia dihujat kan. Saya nanya warga sekitar, siapa tahu perilakunya baik kan. Siapa tahu bisa mengubah netizen. Saya tanya security sebelah, katanya Bang Rasman suka marah-marah. Gitu, security dibentak-bentak. Gitu yang saya sebel sama dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.